Ya, meskipun ada Omikron, meskipun kasus tinggi, tapi masyarakat banyak yang bepergian pemirsa. Meskipun memang libur Natal dan Tahun Baru sudah selesai. Yuk kita cek bagaimana situasi terkini di Puncak Bogor. Sudah ada rekan kami, Usep, yang siap mengabarkan di sana. Usep, malam hari ini seperti apa kondisinya di sana? Ya, Caca dan juga pemirsa, selamat malam saya sampaikan. Saya saat ini berada di pertigaan Gadok, tepatnya di Puncak Bogor, Jawa Barat. Anda bisa bayangkan sejak pukul pagi tadi, sekitar pukul 6, antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak sudah sangat ramai. Dan oleh karena itu, pihak kepolisian Polres Bogor memberlakukan satu arah. Kemudian pada saat dari arah Jakarta ke arah Puncak, pada pukul 12:30 tadi, sekitar pukul 12:30 setengah satu, itu diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dihentikan, kemudian diputar balik. Kemudian artinya kembali dari arah Puncak ke arah Jakarta. Dan ini diberlakukan sampai dengan saat ini, tadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, 17:50 tepatnya, itu diberlakukan kembali dua arah. Kemudian pada saat ditutup tadi, itu diberlakukan satu arah. Dari Jakarta ke arah Puncak sementara tertutup dulu selama kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam. Dan tadi sekitar pukul 17:50 sudah dibuka kembali dan sekarang ini kembali mengantri dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak karena memang tadi sempat tertahan sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Begitu juga dari arah Ciawi melalui jalan arteri ke arah Puncak juga sama. Sehingga saat ini kondisinya sangat ramai. Di beberapa lokasi masih tetap lancar, tapi di Gadok ini Anda bisa lihat sendiri di belakang saya, itu cukup ramai sekali dan memang antrian sampai dengan saat ini masih panjang. Terlihat dari Gadok menuju ke arah Puncak maupun yang ke arah belakang ataupun sampai dengan ke pintu tol Ciawi. Dan ini nanti sebentar lagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 20 akan kembali dilakukan penyekatan ataupun pemeriksaan oleh pihak petugas dari Satgas Covid, baik TNI Polri maupun dari dinas terkait, Satpol PP maupun dinas perhubungan, itu ganjil genap akan kembali diberlakukan. Karena memang kondisinya sangat ramai sekali. Sementara demikian, Ya. Caca kembali ke studio. Terima kasih Usep. Ini masyarakat yang ke Puncak mau liburan ya, nggak peduli kayaknya ada Omikron. Saya tanyalah kepada Pak Diki. Pak Diki, kalau di Indonesia ini malam hari ini ramai nih mau plesiran masyarakat ke Puncak. Mau ada Omikron, Delta, Kron atau apapun. Entahlah, mungkin mereka merasa bahwa sudah divaksin, ya sudahlah punya kekebalan. Ini bagaimana? Hal yang biasa tidak? Di luar negeri seperti itu tidak Pak Diki? Beberapa negara dan negara-negara yang terutama 14 negara yang dibatasi kedatangan oleh Indonesia itu, terutama di Skandinavia, itu mereka sempat euforia, gitu. Euforia ketika cakupan vaksinasi mereka sudah 90%-an. Akhirnya yang disebut, kita masuk fase endemi ini, kita bisa melakukan pelonggaran. Bahkan beberapa negara itu, termasuk Norwegia itu sempat nggak pakai masker, gitu. Nah belakangan akhirnya apa? Meledak lagi kan. Dan musuhnya sekarang itu bukan hanya Omikron, tapi Delta itu masih ada Mbak Caca. Dan termasuk di Indonesia, gitu. Delta Omikron masih ada. Artinya Omikron ini bahkan baru awal. Bahkan kalau bicara negara-negara lain yang mengalami lonjakan Omikron, seperti halnya sekarang di Australia yang kasusnya di tempatnya sekarang 10.000 Mbak Caca sehari. Yang hampir 70%-nya adalah Omikron. Nah ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa main-main ya dengan ini. Dan pola perilaku pengabaian ini pada gilirannya akan menjadi faktor pemburukan dari pandemi. Bahwa ini bukan dalam artian ringan sedang, dalam artian lemah virus itu tidak. Yang membuat ini seperti terkesan sekali lagi tanpa gejala, mayoritas bahkan 90% tanpa gejala karena cakupan imunitasnya, vaksinasi ini yang sudah juga meningkat, termasuk yang sudah terinfeksi. Tapi kalau kita mau lebih aman sebetulnya pada gilirannya nanti harus cakupan vaksinasi 90%, bahkan sudah yang berisiko itu di booster. Itu baru relatif aman, tapi ini juga harus bersama gitu. Nah, artinya kalau kita seperti ini ya kita namanya mengundang maut, ya, mengundang badai.
Itu yang saya sampaikan ketika menjelang gelombang kedua. Dan kita sekarang mengundang badai gelombang ketiga. Baik, wah ini kekhawatiran saya, ini gelombang ketiga. Sekarang saya ke Pak Heri. Pak Heri ini bagaimana meskipun 14 negara dilarang untuk masuk ke Indonesia, WNA bahkan juga yang transit, tapi di Indonesia ini pintu-pintu masuknya antar wilayah tidak diperketat ini Pak. Pak Diki katakan bahwa ini gelombang ketiga bisa terjadi. Pak Heri. Kita lihat kalau kita lihat angka penularan harian saat ini memang relatif rendah, positivity rate-nya 0,1%, memang kita bisa dikatakan sebagai sebuah wilayah cukup aman kayak gitu. Tetapi memang situasi belakangan ini ada eskalasi kenaikan yang patut diwaspadai, kendati kita tidak harus panik dan kita harus tahu apa yang kira-kira harus kita lakukan gitu untuk menghindari penularan virus ini. Pun ketika masyarakat yang ingin berwisata, kendati memang tidak dilarang, tetapi sebenarnya ada regulasi yang mengatur itu dan membatasi mereka menyangkut jumlah orang yang datang misalnya atau jumlah kerumunan maksimal yang bisa dilakukan. Tentu saja setelah pandemi lebih dari 22 bulan ini, masyarakat Indonesia juga banyak belajar kayak gitu. Tetapi saya tahu, saya bisa mengerti kekhawatiran Kang Diki bahwa kehadiran Omikron ini memang tidak bisa diremehkan gitu ya. Apa yang gejala-gejala ringan yang didapat sekarang memang buah dari kekebalan buatan maupun kekebalan organik karena pernah tertular sebelumnya yang memang sekarang ini masih bertahan gitu. Nanti mungkin Kang Diki bisa menjelaskan seberapa lama sebenarnya kekebalan kita ini bisa seperti sekarang, sehingga jangan-jangan pada periode Februari atau Maret kekebalan masyarakat Indonesia itu menurun jauh dari survei saat ini yang 86% misalnya, sehingga semakin banyak orang yang tertular. Satu lagi yang juga saya ingin ingatkan bahwa gelombang atau outbreak yang dialami di Indonesia itu selalu tertinggal dengan negara-negara lain. Kalau pengalaman tahun lalu, kita baru Februari itu, 6 Februari sampai puncak gelombang kedua. Ketika yang lain waktu itu memasuki musim dingin di Desember dan Januari. Seperti itu. Jadi ini memang benar-benar menjadi kewaspadaan, kendati kita tidak harus panik juga. Ya, karena waktunya singkat, mungkin saya ke Dr. Yusuf di sini. Mengenai kekhawatiran gelombang ketiga dan bisa juga dijawab mengenai mungkinkah puncak kekebalan tubuh kita ini bisa tercapai jikalau mungkin kita memenuhi target vaksinasi dan juga prokes yang diperketat. Bagaimana dok? Iya, nomor satu yang kita harus sadari bahwa saat sekarang Omikron ada, kita hindari pergerakan lokal ya, karena itu sangat berbahaya. Oleh karena itu segera vaksinasi. Saya akan membacakan data saya. Jika kita sudah divaksinasi, maka risiko kita terpapar itu hanya 2%. Sementara jika tidak divaksinasi, risiko kita 98%. Jika kita divaksin, kita masuk rumah sakit hanya 1% risikonya. Dan jika kita sudah divaksin, risiko kematian kita hanya 1%. Bayangkan kalau Anda tidak divaksin, risikonya akan meningkat menjadi 18% masuk rumah sakit dan risiko kematian 5%. Jadi segeralah tetap vaksinasi. Jangan lepas masker, tetap pakai masker. Baik. Protokol tetap jalankan. Dok, tapi memang lucunya di daerah ini masih banyak masyarakat yang takut-takut disuntik ini. Iya. Padahal lebih sakit gigi dan sakit hati daripada disuntik, begitu ya? Iya, jadi jangan ragu segera vaksin karena terbukti vaksin dapat melindungi dan jangan lepas masker. Itu nomor 1. Oke, baik. Mungkin saya singkat saja di sini kepada Pak Diki dijawab mengenai kira-kira kapan atau mungkinkah dalam waktu dekat herd immunity di Indonesia ini bisa terbentuk? Dan harus berapa persen cakupan vaksinasi kita, Pak Diki? Ya, pertama merespon saya senang sekarang pemerintah udah makin pintar ya. Dan salah satunya tadi wakili Bang Heri, ada Pak Gubernur juga Pak Ganjar. Ya, jadi akhir Februari atau awal Maret menjadi sangat krusial karena ada potensi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah divaksin, yang sudah terinfeksi akan menurun. Nah, itulah kenapa saya prediksi puncak itu ada di situ. Mulai sangat kritis. Mungkin puncaknya bisa saja pertengahan Maret atau sebelum Maret. Tapi itu yang sangat krusial. Kedua, masalah herd immunity ini masih perjalanan panjang ya. Bahkan untuk diketahui untuk herd immunity ini nggak bisa fix
Semua penyakit itu karena apa? Selalu akan ada kan definisi singkatnya herd immunity tercapai ketika mayoritas penduduk memiliki imunitas sehingga angka reproduksinya kurang dari 1. Baik, Pak Diki. Tapi ini sulit dicapai. Baik, Pak Diki. Tapi saya percaya perjalanan ini mudah-mudahan bisa kita capai pada akhirnya. Terima kasih Pak Amin. Diki, Pak Heri, bahkan juga Amin. Dr. Yusuf. Amin. Saya Caca Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.